Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Fi hadhil fursah sanata'allamu 'anil qawaid as-sarfiyyah wa hiya aqsamul fi'li. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih di bab kedua ad-darsani. Akan tetapi kita sudah memasuki subbab kelima yang berjudul aqsamul fi'li, pembagian kata kerja bila ditinjau dari ilmu sharf, ilmu perubahan kata. Coba sekarang kalian perhatikan ya. Al-fi'lu atau kata kerja dari kata kerja bila ditinjau dari ilmu sharaf ada dua macam. Pertama, bila kita lihat dari sudut pandang jumlah hurufnya, bisa kita juga lihat pembagiannya berdasarkan huruf-huruf penyusunnya atau bina'ul harf. Coba kita bahas satu persatu. Pertama, berdasarkan adadul huruf. Berdasarkan jumlah hurufnya. Ada dua jenis. Pertama, al-fi'lu tsulasi, hurufnya ada 3. Kemudian al-fi'lu rubai, jumlah hurufnya ada 4. Nah, kata kerja tersebut kalau fi'lu rubai ada 4 huruf, kalau fi'lu tsulasi jumlah hurufnya ada 3. Ini ada contoh dari al-fi'lu tsulasi, ada nasoro. Huruf pertama nun, huruf kedua shad, dan huruf ketiga ro. Ada 3 huruf ya. Huruf pertama yaitu nun bisa kita sebut sebagai fa'ul fi'li karena lokasinya berada di sejajar dengan fa fi'il. Kemudian huruf kedua bisa kita sebut ainul fi'li karena posisinya bersejajar dengan ainul fi'li. Kemudian huruf kedua yang berupa ro posisinya berada di lamul fi'li karena sejajar dengan lamnya fa'ala. Ya, nasoro. Contoh dari al-fi'l ruba'nya ada jalbaba. Kita hitung satu persatu. Jim 1, lam 2, ba 3, ba terakhir 4. Nah, ada 4 huruf. Nah, jimnya ini itu huruf pertama posisinya berada di fa'ul fi'li karena lokasinya sejajar dengan fa'ul fi'il. Huruf kedua yang berupa lam posisinya berada di ainul fi'li karena sejajar dengan ain. Kemudian ba pertama bisa kita sebut sebagai lamul fi'li yang pertama karena sejajar dengan lamul fi'li. Dan huruf terakhir yang ba bisa kita sebut sebagai lamul fi'li. Posisinya berada di lamul fi'li karena sejajar dengan lamul fi'li. Jadi kesimpulannya ada kalau fi'ul tsulasi patokannya adalah kata kerja fa'ala. Kalau fi'il rubai patokannya fa'lala. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas al-fi'lu tsulasi. Kata kerja hurufnya ada 3 huruf asli. Dibagi menjadi 2. Ada al-fi'lu tsulasi mujarrad. Jumlah hurufnya terdiri dari 3 huruf asli. Kemudian yang kedua al-fi'lu tsulasi al-mazid. Jumlah hurufnya terdiri dari 3 huruf asli dan ada huruf tambahan. Nah, contoh yang al-fi'lu tsulasi mujarrad. Ada nasoro. 3 huruf ini huruf pertama. Dan contoh dari al-fi'lu tsulasi mazid ada ansoro. Hamzah pertama ini adalah huruf tambahan. Contoh yang kedua, nasoro. Alifnya ini adalah huruf tambahan. Kemudian contoh yang terakhir, tanasoro. Huruf tambahnya berupa ta dan juga alif.
kita langsung ke binal huruf. Kata kerja bila kita lihat berdasarkan huruf-huruf penyusunnya. Juga ada dua jenis. Pertama, al-fi'lus salim. Yang kedua, al-fi'lu ghairus salim. Kita lihat contohnya dari al-fi'lus salim. Nasoro. Coba perhatikan nunnya, fa'ul fi'linya berupa nun. Ainul fi'linya berupa sod. Lamul fi'li berupa roh. Nah, ketiga huruf tadi, jika tidak berupa huruf illah, yaitu alif, ya, atau waw, atau tidak berupa hamzah, atau tidak berupa huruf yang double, maka bisa kita sebut sebagai al-fi'lus salim. Coba kita perhatikan contoh dari jenis yang berikutnya. Contoh dari al-fi'lul ghairus salim. Ada khosyiyah. Fa'al fi'li berupa kha. Ainu fi'li berupa sya. Lamul fi'li berupa ya. Nah, coba perhatikan. Di antara tiga huruf tadi, kha, shin, ya, apakah ada huruf illah atau al-hamzah atau at-tad'if? Ya, betul. Ada huruful illah yang berupa ya di lamul fi'l. Maka dia disebut sebagai al-fi'lu ghairus salim. Jadi kesimpulannya, bila kita lihat pembagian fi'il berdasarkan huruf penyusunnya, bila huruf-hurufnya ada salah satu dari huruf illah, atau ada hamzah, atau ada huruf double, maka bisa kita sebut sebagai al-fi'lu ghairus salim. Akan tetapi, bila tidak ada dari tiga jenis tersebut, maka bisa kita sebut sebagai al-fi'lus salim. Nah, coba kita fahami beberapa contoh sebagai berikut. Ada doroba. Coba tebak. Ini al-fi'lus salim atau al-fi'lu ghairus salim? Yang kita coba teliti satu persatu. Fa'ul fi'linya berupa do. Ainul fi'linya berupa ro. Dan lamul fi'l berupa ba. Coba simpulkan, tarik kesimpulan. Ini fi'lu salim atau al-fi'lu ghairus salim? Yuk, ya, coba kita berikan do, ro, ba. Fa'ul fi'l, ain fi'l, dan lam fi'l tidak berupa huruf illah. Tidak berupa alif, ya, atau waw. Juga tidak ada hamzah. Dan juga tidak ada huruf double. Maka doroba ini bisa kita sebut salah satu dari jenis al-fi'lus salim. Ya, betul. Dan ada qara'a. Lamul fi'linya berupa hamzah. Nah, kira-kira apa ini? Nah, ada hamzah di lamul fi'linya. Ya, betul, dia termasuk jenis dari al-fi'lu ghairus salim. Coba kita perhatikan contoh berikutnya. Ada madda. Ada huruf double, yaitu berupa da. Aslinya madada. Mahdada, gitu. Huruf pertama, fa'ul fi'linya berupa mim. Ainul fi'linya berupa dal. Dan lamul fi'linya juga berupa dal. Dalnya double. Nah, jika ada huruf double seperti ini, atau bisa kita sebut sebagai at-tad'if, maka madda termasuk contoh dari al-fi'lu ghairus salim. Nah, begitulah penjelasannya. Ini adalah kesimpulannya, ringkasan singkatnya tentang pembagian fi'il, ya. Bisa kalian baca, atau juga bisa kalian buka di buku paketnya. Di situ ada beberapa contoh, ya. Sekian ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kalian berkah.